Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Masya Allah. Dan juga jamaah Islam Witinda yang di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Temanya adalah sanggup emang. We listen, we don't judge. Wah Masya Allah luar biasa. Sebelum kita lanjut kita lihat lagi sebuah video tayangannya tentang ngajarin anak sopan santun. Pasti susah emang ini dia tayangannya. Ya Allah luar biasa ya. Ini ngajarin anak ini nggak sembarangan Ustadz Syam. Karena memang anak ini harus diajarin yang namanya adab. Adab sopan dan santunnya kepada orang lain. Terutama orang-orang yang lebih tua. Dan ini Masya Allah ya. Nah sebagaimana caranya kita nih Ustadz Syam ya. Bisa mengajarkan kepada anak kita ya. Kalau seandainya kita judge atau kita kritik itu pasti kan sebenarnya nggak semuanya buruk. Pasti ada hal yang baik yang bisa diambil dari satu kritikan. Karena ada anak kadang-kadang dibilangin dikit aja langsung ngambek Ustadz Syam. Nah ini mau izin penjelasannya silakan. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Mas Fadli, Habib Utsman serta guru-guru kami bahkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad SAW bukan hanya dicintai oleh orang-orang dewasa, tapi Nabi Muhammad SAW dicintai oleh anak-anak kecil. Bahkan binatang pun dekat-dekat semuanya kepada Nabi SAW. Kenapa? Nabi SAW orang yang paling penuh cinta dalam kehidupannya. Rahmatan lil alamin. Maka ada seorang ibu bertanya, Ustadz bagaimana ya cara ngajarin anak saya? Anak saya itu setiap mau minum belum mau baca bismillah, belum mau baca alhamdulillah setelah makan, gimana ngajarinnya? Saya tanya, ibu anaknya umur berapa? Umur 2 tahun. Ya Allah, umur 2 tahun santai. Subhanallah, umur 3 tahun santai. 4 tahun, 5 tahun santai. Ajarkan, contohkan, ajarkan, contohkan. Nanti umur 7 tahun diajarin benar-benar. Umur 10 tahun kalau tidak mau baru dikasih hukuman. Baru umur 2-3 tahun santai dulu. Nabi SAW begitu, penuh dengan cinta. Itu yang pertama. Ajarilah, berdakwalah penuh dengan rahmah atau penuh dengan cinta. Yang kedua, dakwah itu hanya bisa sampai karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah agar dakwah ini bisa sampai kepada anak-anak kita. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, kami pun belum punya pengalaman dalam hal tersebut. Tapi senantiasalah jadikan doa itu senjata utama. Doa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah jadikan anakku anak-anak yang soleh. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah tambahkanlah ilmu bagi kami. Sebagaimana Nabi SAW mendoakan, menyentuh dadanya dan mengatakan, Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah buatlah dia faqih dalam agama dan ajarkanlah dia ta'wil Al-Quran. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Gimana Ustadz, udah siap buat tanya jemaah? Saya sudah tidak sabar lagi. Oke. Akan kutanya jemaah. Kita masuk di segmen Ustadz bertanya. Kami menjawab. Tadi sudah sebelah kanan. Saya harus berlaku adil. Iya. Saya mau nanya di sebelah kiri. Ibu silakan berdiri. Boleh berdiri Bu, perkenalkan dirinya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hajah Memanah dari Majelis Taklim Nurul Ihsan, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Bu saya mau nanya, kalau ibu mengiritik, kan ada ibu anak-anak, ya ada berapa anaknya ibu? Ada 5. Bu pakai mic dong. Ada 5 Pak Ustaz. Ada 5. Iya. Sementara anak-anak ibu ada banyak di 5 itu, apakah ibu mengeritik anak berlaku adil? Perasaan saya mah adil. Perasaan tapi Ibu. Perasaan ibu kan? Anak anggap nggak adil ada anak. Bu, Ibu kenapa sih nggak mau ngeliat Ustadz Maulana Bu?
Ya, Emang kenapa Ustadz Maulana nggak layak untuk dilihat ya? malu. Malu. Malu ya Bu, minta Allah. maaf Bu. Jadi ternyata ibu sudah mengkritik anak secara adil, tapi anak merasa tidak adil. Kenapa Bu? Gak tahu gimana tuh ya perasaan Nah anak. makanya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong, Masya Dia juga Allah. ya, dia tidak mau melihat wajah saya. Iya, Nabi. Dia gak mau ngeliat muka Ustadz Maulana. Jamaah, tahu nggak? Sebagai orang tua tadi bagus banget tausiahnya Ustaz Sam tadi sudah membahas tentang bagaimana mendidik anak. Sekarang ini bagaimana berlaku adil terhadap anak. Anak itu kan beda-beda. Betul tidak? Jangan sampai kita mengkritik anak lalu timbul ketidakadilan. Mohon maaf ya, yang namanya sayang pasti beda itu. Di antara pasti ada anak yang sayang banget. ada memang anak kita cenderung sama satu anak itu, betul tidak? Entah itu karena mungkin ada kelebihan. Ya, Allah ciptakan anak kita tidak ada yang kurang sih, tapi ada kelebihan anak spesial, betul tidak? Betul tidak Bu? Sehingga kita tertuju. Kadang-kala kita terlalu tertuju kepada anak bontot, betul tidak? Nah, kenapa? Karena kasihan, jadi seperti itu. Anak laki satu-satunya. Iya benar. Ya benar. Tapi anak saya sudah jelaskan. Mohon maaf nak, Anwar itu kan cowok satu-satunya. Nanti dia akan menurunkan keturunan Abah. Oh gitu ya Abah? Iya kita harus jagain dia ya. Aku minta bantuan sama anak-anakku yang lain. Ya maaf. Hati-hati ya. Karena Allah menyuruh kita untuk menetapkan hukum di antara manusia. Untuk menetapkan secara adil. Betul tidak? Karena sesungguhnya Allah memberikan pengajaran sebaik-baiknya kepada kita. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Maaf jamaah. Anak laki-laki perempuan kita harus berlaku adil. Bukan berlaku sama rata ya. Beda rata sama berlaku adil. Kalau adil itu makna adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Saya mau nanya Bu, adil nggak kalau anak SMA dikasih uang jajan 2000? Kita amat kesian banget itu. Pelit banget orang tuanya. Ya, ya. Contoh doang. Contoh doang. Iya, iya. Berapa ya? Iya. 10.000 lah. 10.000 yang Ya. SMA, 5.000 yang SMP, Nah. SD 1.000. Adil nggak? Adil nggak Bu? Enggak. Adil Bu. 10.000 enggak. Namanya TSD kan 1.000, SMP 5.000, SMA 10.000. Adil nggak itu? Adil. Adil. Yang tidak adil kalau 1.000 semua. Tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Oke kita lanjut sekarang. Ya, waktu kita kembali memberikan kesempatan kepada jamaah di studio. Mewakili yang di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua Tanya dong Ustadz. Oke yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Oh yang ini boleh Ibu silakan berdiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Una Samsia dari Majelis Taklim Nurul Ihsan, Desa Gunung Datar, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Tepuk tangan dong, Masya Allah. lengkap, dia lengkap. Ibu Lurah soalnya. Makanya dia lengkap. Alamatnya jelas. Karena dia di kelurahan terus ya. Iya. Mau bertanya sama siapa Ibu? Tanya dong Ustaz. Boleh Ibu. Ya Bu Lurah. Saya mau tanya ke Habib Usman. Habib Usman. Maaf Pak Lurah duduk dulu. Pak Lurah duduk. Ya. Silakan Ibu. Benarkah jika ada orang yang mengkritik kita atas kesalahan kita perbuat, apa yang harus kita lakukan Habib? Oh, itu aja Ibu. Mungkin hanya itu saja Ya. pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Bu Lurah sekali lagi ya. Akhir Ustaz Maulana. Ya, Bib. Ustaz Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa lam yastati' fa bilisanihi fa lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Dan jelas bahwasanya siapa orang yang melihat kemunkaran, kalau dia memiliki kekuatan maka boleh dengan kekuatannya. Kalau dia tidak memiliki kekuatan maka dengan lisannya. Kalau dia tidak kuat dengan lisannya karena takut jadi masalah, maka dia boleh mendoakannya dan itu selama-lamanya iman. Dan ketika ada orang yang mengkritik kita atas kesalahan yang kita perbuat, apa yang harus kita lakukan? Maka terima. Tadi di awal itu, maka terima, ikhlaskan dan merupakan ini adalah sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah kepada hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahdi mayasya wa yu'adzibu mayasya. Allah berkehendak sesuai dengan kehendaknya, memberikan petunjuk kepada yang Allah inginkan. Kalau Allah tidak menginginkan petunjuk kepada hamba tersebut, maka tidak akan ada kebaikan di dalamnya. Dinasihatin sebagaimanapun, kalau Allah udah kunci hatinya, hancur, nggak akan bisa. Sehebat apapun nasihatin, sehebat apapun ngingetin, nggak akan bisa. Sebagaimana seseorang sudah cinta buta dengan orang lain, ya kan? Kalau bahasa kita apa tuh? Ya cinta buta. Cinta buta, ya kan? Udah cinta buta, dinasihatin gimana pun juga tetap dia akan mencintai pasangannya ataupun lawan jenisnya dengan maksimal mungkin. Karena apa? Karena ada slogan yang bilang walaupun rasanya tidak enak, walaupun rasanya pahit sekalipun, tetap aja itu jadinya rasanya rasa coklat. Walaupun gak Jadi itu sama Habib sama Ibu Kartika. juga. Nah intinya apa? Intinya ketika seorang sudah dibutakan dengan segala sesuatu, maka yang tadinya gak enak akan dirasa itu nikmat aja. Itu enak aja. Karena sudah buta. Sama seperti seseorang yang dia bermaksiat, dia zina. Dia menikmati kezinahannya. Dia khamar, dia menikmati khamarnya. Dinasihati sebagaimanapun juga gak akan masuk. Karena dianggap nikmat. Dianggap enak. Dianggap nikmat, dianggap enak. Padahal ini adalah haram. Khamar haram, zina haram, judi haram. Dia nikmatin, dia nikmat, dia melakukannya, dia senang, dia bahagia. Ya kan? Tapi tetap ini adalah hal yang semu. Kebahagiaan yang sementara, tapi gak bahagia. Ujungnya kehancuran. Inilah yang yang harus kita perhatikan. Bahwasanya kita ini makhluk Allah, mengikuti aturan Allah sehingga Allah selamatkan kita. Kalau kita tidak mau ikuti aturan Allah, celaka kita. Kehancuran yang ada. Makasih banyak Habib, Masya Allah. Dan buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana dulu ya. Setelah ini kita lanjutkan lagi tema kita tentang hari ini, sanggup emang. We listen, we don't judge. Oke, setelah satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.